Mas Anies, sudah siap dengan gambar terakhir? Coba kita lihat. Oke. Nah, IPA atau pilih IPS? Jadi saya dulu bertengkar dengan guru saya di kiai di pesantren karena urusan ini. Saya suka IPS dan saya masuk pesantren dulu dengan asumsi saya akan jadi ulama gitu. Jadi saya ambil IPS. Tahu-tahunya di pesantren itu ada pengembangan supaya kita semua anak-anak alia ambil jurusan IPA. Saya protes keras waktu itu sama gurunya. Saya protes karena kan kita masuk pesantren bukan untuk itu gitu loh. Tapi ini kok pesantren tiba-tiba punya arah yang lain. Gitu. Protesnya langsung kepada yang ini? Boleh diperkenalkan Mas Anies? Ini guru saya 6 tahun di pesantren, kiai pesantren. Salah satu orang yang membentuk kepribadian saya. Dari beliau saya belajar kedisiplinan, keberanian. Boleh, silakan duduk. Makasih. Jadi waktu itu sempat protes Pak Kiai. Kaget nggak? Ada murid gitu ya datang dan kemudian protes kepada Saya Anda tidak waktu pernah itu. kaget. Karena memang saya didik untuk begitu. Saya menginginkan seorang murid saya lebih baik dari saya. Supaya lebih baik dari saya, dia harus berani melawan saya. Dan harus kalahkan saya. Sebelum mengalahkan tetap kamu murid. Kalau sudah kalahkan, boleh kamu jadi guru saya. Waktu itu kenapa sampai harus ada semacam instruksi begitu? Harus IPA. Oh iya. Itu waktu saya ada di Bogor. Di Cimanggis. Mengikuti pendidikan. Lantas beliau dengan teman-temannya. Dia ingin kalau menjadi orang syariah. Jadi datanglah ke istri saya, minta alamat saya. Maksudnya mau keberatan, mau demo. Nah, jadi istri saya tegas juga. Kamu jangan ganggu suami saya selama dalam pendidikan. Tunggu, kalau datang pasti kamu dilayani. Jadi begitu saya pulang, saya langsung ke masjid. Di masjid saya menjelaskan maunya. Kan nampaknya dia juru bicara ini. Saya sudah tahu itu apa maunya. Maka saya coba menjelaskan. Al-Quran yang kamu telah pelajari dan kamu tahu itu seharusnya diimplementasikan di dalam kehidupan. Al-Quran yang begitu 6.236 ayat bukan semuanya syariah. Justru di dalamnya banyak IPA. Kita lihat Iqra, Bismi rabbikal ladzi khalaq. Disuruh membaca alam. Kalau Allah menyuruh membaca alladzi khalaq yang telah diciptakannya. Berarti inilah dia ini. Batu, pasir, semak, dan seterusnya. Artinya belajar IPA. Belajar IPA. Kamu mau mendalami Al-Quran. Mau menerapkan Al-Quran tidak cukup dengan belajar tentang syariah yang kau maksudkan itu. Dan anak yang protes ini bisa mengerti? Cepat sekali dia mengerti. Sehingga tidak ada keberatan lagi setelah saya bicara begitu. Mengatakan siap untuk menjadi santri IPA. Iya. Pak Kiai, soal nasi kecap itu kenapa setiap pagi harus dikasih? 6 tahun Pak Kiai. Iya.
Itu kecap dengan ikan teri. Orang pesantren di Gombara katakan paku dan oli. Nah, itu istilahnya. Tapi waktu itu mengatakan kepada murid-murid untuk menghibur mereka, Iya. dikatakan bahwa nasi kecap ini akan membuat kalian semua menjadi orang gitu. Allahu Akbar. Itu selalu saya motivasi kepada mereka. Nah, kecap ini apa sesungguhnya? Jangan lihat kecapnya hitam, coklat begitu. Itu ada bahan bakunya. Bahan bakunya itu punya nilai gizi yang tinggi. Ikan teri tinggi karena tulangnya. Dimakan dengan tulangnya sekalian. Kalau ini kamu makan dengan keyakinan insya Allah memang kemampuan cuma itu, maka saya berikan yang seperti itu. Tapi insya Allah ini tidak mengurangi nilai gizi pada kamu. Pak Kiai, ini saya panggilnya Mas Anies nih. Tadi tuh bicara bersegmen-segmen semangat gitu. Pak Iya. Kiai hadir langsung kenapa nih? Kalau dibilang mengkerap juga enggak gitu, tapi memang sosok Pak Kiai ini. Jadi beliau ini pendidik. Dalam makna pendidik yang sesungguhnya itu. Dia tidak mentransfer ilmu. Beliau hanya mengajar saya khot kalau dalam kaligrafi Arab. Dia nggak mengajar mata pelajaran yang lain. Tapi beliau mendidik kita secara keseluruhan. Dan kalau tadi Anda mendengarkan penjelasannya ya, ini yang salah satu yang membuat saya dari dulu itu punya pikiran terbuka. Mindset saya selalu terbuka dari dulu. Menyenangi hal-hal yang baru. Karena di pesantren juga diajarkan begitu. Tetapi memang yang membuat kita kuat, daya tahan kita kuat. Karena hidup di pesantren yang sangat keras itu membuatnya itu kita lalui dengan enteng karena ada motivator yang membuat kita bisa bertahan, dan beliau motivator yang luar biasa. Baik. Pak Kiai, boleh tahu nggak waktu kecil ini nih, seperti apa anak ini? Itu tuh. Nih. Ada ini lebih tinggi sedikit dari itu. Tidak lebih dari 1,10 meter. Tingginya. Waktu masuk. Berat badannya memang sesuai. Tidak krempeng. Oke, kalau dibandingkan dengan anak-anak seumurannya itu gimana? Dia yang paling kecil. Maka diistilahkan orang Makassar datulu. Yang artinya? Datulu artinya orang yang kecil. Orang yang kecil Dan tidak tumbuh-tumbuh. kecil tubuhnya, fisiknya, tapi besar ini. Baik. Ya. Pak Kiai, terima kasih sudah hadir bersama kami. 1 jam sudah Mas Anies. Lama juga ya. Lama juga ya. Baik, tapi Sorry saya agak terima emosional kasih. untuk beberapa tema tadi. Kelihatan, nggak apa-apa. Memang begitu kan naturnya ya. Iya, naturnya begitu. Saya gampang terharu. Baik, Mas Anies terima kasih, Pak Kiai terima kasih. Terima kasih juga yang sudah hadir di sini. Menyaksikan 1 jam lebih dekat bersama Anies Mata. Kami jumpa lagi pekan depan dengan tokoh-tokoh yang lain. Sampai jumpa.